Assalamualaikum, halo selamat datang di channel Teguh Pauji. Di video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas isu yang beredar belakangan ini, yaitu isu mengenai akan terjadinya tsunami di Selat Jawa, yaitu di pesisir pantai Garut Selatan. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda semua untuk mencerna baik-baik informasi tersebut, karena ini merupakan informasi yang sangat penting. Jangan sampai kita salah menyikapi informasi tersebut sehingga dapat menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan hasil riset potensi tsunami 20 meter yang dilakukan penelitian dari Indonesia dan luar negeri. Penelitian tersebut diterbitkan di jurnal Nature. Menurut hasil riset kajian penelitian Institut Teknologi Bandung mengenai gempa bumi kuat di zona megatrust di Selat Pulau Jawa, bahwasanya Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Daryono menilai masih banyak yang belum tepat dalam memahami gempa megatrust. Gempa megatrust dipahami sebagai sesuatu yang baru dan segera akan terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan sangat besar yang menimbulkan kerusakan dan tsunami yang dahsyat. Pemahaman seperti ini tentu saja kurang tepat, ujarnya. Zona megatrust sebenarnya sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumpukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menghujam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan stres pada bidang kotak antara lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik yang disebut dengan thrusting. Jalur subduksi lempeng umumnya sangat panjang dengan kedalaman dangkal mencakup bidang kontak antar lempeng. Dalam perkembangannya, zona subduksi diasumsikan sebagai patahan naik yang besar yang kini populer disebut dengan zona megatrust. Menurut Daryono, zona megatrust bukanlah hal baru di Indonesia. Zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona megatrust berada di zona subduksi aktif seperti subduksi Sunda, mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Saat ini, segmen zona megatrust Indonesia sudah dapat dikenali potensinya. Seluruh aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust disebut sebagai gempa megatrust dan tidak selalu berkekuatan besar. Sebagai sumber gempa, zona megatrust dapat membangkitkan gempa berbagai magnitudo dan kedalaman. Data hasil monitoring BMKG menunjukkan justru gempa berkekuatan kecil yang lebih banyak terjadi di zona megatrust, meskipun zona megatrust dapat memicu gempa besar. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 disebutkan bahwa di Samudra Hindia Selat Jawa terdapat 3 segmentasi megatrust, yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, dan segmen Banten Selat Sunda. Ketiga segmen megatrust itu memiliki magnitudo tertarget 8,7 skala Richter. Namun demikian, jika skenario model dibuat dengan asumsi 2 segmen megatrust yang bergerak secara simultan, maka magnitudo gempa yang dihasilkan bisa lebih besar dari 8,7 skala Richter. Besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa zona megatrust selatan Jawa memang sangat aktif, yang tampak dalam peta aktivitas kegempaannya. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Riono mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah pertemuan lempeng, sehingga potensi tsunami dapat saja terjadi di banyak tempat. Potensi tsunami itu dapat terjadi di sepanjang daerah pertemuan lempeng tektonik, mulai dari Laut Adam di bagian tenggara Pulau Sumatera, di Simule, Nias, Mentawai,
Enggano hingga ke bagian selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Daerah-daerah tersebut, kata dia, semuanya memiliki potensi sumber gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Dalam catatan sejarah, sejak tahun 1700, zona megatrust selatan Jawa sudah beberapa kali terjadi aktivitas gempa besar dan dahsyat. Upaya mitigasi bisa dilakukan dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi mitigasi, latihan evakuasi, menata dan memasang rambu evakuasi, menyiapkan tempat evakuasi sementara, membangun bangunan rumah tahan gempa, menata tata ruang pantai berbasis risiko tsunami, serta meningkatkan performa sistem peringatan dini tsunami. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah risiko yang harus dihadapi. Apakah dengan kita hidup berdekatan dengan zona megatrust, lantas kita selalu dicekam rasa cemas dan takut? Karena dengan mewujudkan upaya mitigasi yang konkret, maka kita dapat meminimalkan risiko sehingga kita masih dapat hidup aman dan nyaman di daerah rawan bencana, ujar Daryono. Baik, itulah dia sekedar informasi ringkasan yang sangat penting. Jika ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Teguh Pauji.